Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iik Channel bersama saya, Iik Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang pasti kamu dapatkan jika kamu masih mau berdoa agar mantan kembali mencintai. Ya. Jadi ketika perpisahan itu terjadi, semua orang berdoa kan agar mantan kembali kepada dia, mantan kembali mencintainya dan seterusnya. Tetapi di dalam perjalanannya ketika melihat belum ada perubahan pada diri mantan, lebih banyak orang yang kemudian menyerah dan berhenti berdoa. Ya tentu ketika orang berhenti untuk berdoa, yaitu adalah pilihannya. Saya sering tuh mendengarkan keluhan dari teman-teman ya, dari adik-adik saya ini, Ustadz, saya sudah menyerah berdoa. Ya enggak apa-apa. Ya, itu juga bagus. Kita menyerah berdoa artinya kita tidak menyerah berdoa untuk hal yang lain kan. Kita hanya berhenti berdoa untuk meminta agar mantan kembali kepada kita. Semoga dengan kita berhenti berdoa agar mantan kembali kepada kita, akan datang seseorang yang lebih baik daripada mantan, kan begitu. Jadi, misal belum menikah kan, jadi berhenti menyerah, berhenti berdoa agar bisa kembali bersama mantan. Berdoa agar kembali bersama mantan, dia stop. Tetapi kan dia harus terus berdoa agar dipertemukan dengan jodohnya yang terbaik. Ya. Nah, jadi kalau kemudian orang berhenti berdoa, itu adalah pilihannya, tetapi kerugiannya ada. Dia akan tidak mendapatkan 3 hal yang pasti akan diberikan kepada semua orang yang masih mau terus berdoa. Ada mungkin sedikit, walaupun belum ada perubahan pada mantan, belum ada kabar apapun dari mantan, dia tidak pernah menyerah untuk berdoa. Dia terus berdoa. Nah, maka dia akan mendapatkan 3 hal ini. Jadi apa itu? Yang pertama, Allah akan mengabulkan doanya. Ya. Jadi doanya itu terkabul, menunggu waktu saja. Kapan mantan akan hadir di hadapannya. Karena itu, semangatnya di dalam berdoa itu tidak pernah kendor. Dia tidak pernah lelah, tidak pernah putus asa, dan tidak pernah menyerah. Ya, itu tandanya doa dia terkabul, dia terus berdoa. Maka Allah akan kabulkan doa dari kita, ya, dan mantan akan kembali menjadi milik kita. Kemudian yang kedua, ya, ketika kita masih mau terus berdoa, maka bisa jadi mantan tidak kembali kepada kita, tetapi Allah akan menyimpan doa itu untuk akhirat nanti. Ya, bisa jadi doa kita itu akan mengurangi dosa-dosa kita. Kita akan kaget, kok ternyata tabungan pahala kita sedemikian banyaknya. Ternyata itu adalah pahala dari kesabaran kita berdoa agar mantan kembali yang di dunia belum terkabul, ya. Atau bisa jadi kita akan dipersatukan kembali dengan mantan di surga kelak, ya. Nah, kemudian yang ketiga nih, paling penting ya. Tapi sebelum kita bahas yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe.
dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Yang rajin like, saya doakan semoga Allah berikan kemudahan agar mantan kembali segera kepada Dia. Yang rajin komen, apalagi itu ya, kalau di channelnya ada namanya, selalu saya doakan dengan menyebut namanya agar mantannya kembali kepada Dia ya, insya Allah. Nah, kemudian yang ketiga yang pasti akan didapatkan, orang yang rajin berdoa itu akan dihindarkan ya, rajin berdoa itu akan dihindarkan dari berbagai keburukan yang semisal ya dengan doa yang dia panjatkan. Misal dia berdoa nih ya agar mantan kembali kepada dia. Ketika mantan belum kembali, dia merasa bebannya berat. Tetapi dalam kehidupan kita yang lain, kita juga bisa mendapatkan beban yang sama beratnya. Misal sebagai contoh, kehilangan pekerjaan, ya, atau menganggur. Nah, jadi bebannya sama beratnya, atau keburukan yang semisal. Maka ketika sekarang ya mantan belum kembali, tetapi pekerjaan kita lancar-lancar saja, bahkan karir kita meningkat, gaji kita bertambah, pendapatan kita berlipat-lipat. Nah, itu adalah manfaat dari rajinnya kita terus berdoa. Ya, itu keuntungan ketika kita tidak pernah berhenti dan tidak pernah menyerah dalam berdoa. Artinya, yang menyerah dalam berdoa ya tidak apa-apa, tetapi dia tidak mendapatkan tiga hal ini. Nah, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahullahu biha ikhda syalasin imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma ayyadda khiraha lahu fil akhirati wa imma ayyasrifa anhu minasyu'i mislaha. Qala idzan nukshiru qala Allahu aksyar. Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi, melainkan Allah akan memberi padanya tiga hal. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya. Yang kedua, Allah akan menyimpan baginya di akhirat. Yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan atau keburukan yang semisal. Para sahabat lantas berkata, kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa. Nabi SAW bersabda, Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Ya, itu keuntungan ketika kita tidak pernah menyerah di dalam berdoa agar mantan kembali kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.